Ya, Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Gusti Rancamai dengan NIM 2220046. Saat ini saya telah membuat video yang terkait dengan sistem koordinat kartesius demi untuk memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah geometri analitik, dan dosen pembimbing saya adalah Ibu Yonalisa Dakolarak SPD MPD. Saya dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Kristen Wirawacana Sumba tahun 2022. Saat ini saya akan menjelaskan dua topik di mana di dalam sistem koordinat kartesius ini saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama itu sistem koordinat dalam dimensi 2, dan yang berikut sebentar adalah sistem koordinat dalam 3 dimensi atau dimensi 3. Ya, saat ini saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai sistem koordinat dalam dimensi 3. Sistem koordinat ini mempunyai sepasang sumbu yang berpotongan tegak lurus, dan sumbu yang mendatar adalah sumbu X. Jadi sumbu ini adalah sumbu X yang dimaksud, atau biasa juga disebut dengan sumbu absis ya. Dan sumbu yang tegak lurus ini adalah sumbu Y atau ordinat. Dan kedua sumbu ini, antara sumbu X dan sumbu Y ini, saling berpotongan pada sebuah titik yang disebut dengan titik pangkal. Jadi ketika sumbu X dan sumbu X ini dengan sumbu Y ini bertemu, disinilah yang disebut dengan titik pangkal. Mereka akan bertemu pada suatu titik pangkal. Ya, sekarang kita masuk pada contoh soal. Jadi di sini kita akan menggambar titik A, titik B, C, dan D. Jadi mana titik A-nya itu adalah 2,5, titik B-nya min 4,4, titik C-nya min 3,5, dan yang terakhir titik D yaitu 2,2. Jadi ketika kita menjawab soal tersebut, kita terlebih dahulu menggambar grafik daripada koordinat kartesius ini. Setelah itu, ketika kita sudah menggambar grafik koordinat ini antara grafik X dengan garis X dengan garis Y, ketika sudah terhubung, maka kita akan menentukan titik-titik daripada soal ini, yaitu titik A, B, C sampai titik D, di mana di sini titik A-nya itu adalah 2,5. Jadi titik 2 ini adalah untuk X, dan 5 ini adalah untuk Y. Lalu kita masuk di titik B-nya itu min 4,4, berarti min 4 untuk X, 4 untuk Y, 4 ini. Lalu C-nya min 3,5, jadi min 5 untuk X, min 5 untuk Y. Yang berikut titik D-nya itu min 2,2, jadi 2 untuk X, min 2 untuk Y. Ya, sekarang mungkin kita lanjut pada materi berikut yang terkait dengan sistem koordinat dalam 3 dimensi ya. Jadi koordinat kartesius di ruang dimensi 3 mempunyai 3 sumbu yang masing-masing saling tegak lurus. Di antaranya yang pertama adalah sumbu X atau absis, dan yang kedua sumbu Y yaitu ordinat, dan yang terakhir itu adalah sumbu Z atau aplikat. Ya, ketiga sumbu tersebut bersama-sama membentuk sistem koordinat yang ortogonal X, Y, dan Z. Sumbu-sumbu tersebut sebagai
atas sumbu X positif dan negatif, sumbu Y-nya positif dan negatif, serta yang terakhir itu ada sumbu X, sumbu Z positif dan maupun negatif. Sedangkan titik potong dari ketiga sumbu tersebut dinamakan dengan titik nol atau titik awal dari sistem koordinat tersebut. Sumbu X positif dan juga ada sumbu X negatif, ada sumbu Y positif maupun negatif, dan yang terakhir sumbu Z positif maupun sumbu Z negatif. Ya, sistem koordinat akan dibagi dalam 8 bagian yang disebut dengan oktan. Jadi oktan 1, 2, 3 sampai oktan ke-8. Ya. Jadi oktan 1 itu adalah X positif, Y positif dan Z positif. Oktan kedua yaitu X negatif, Y positif dan Z positif pula. Yang ini ya. Jadi X negatif, Y-nya positif dan Z-nya positif. Yang berikut, yang ketiga, oktan yang ketiga itu X negatif, Y-nya positif, negatif, dan Z-nya yang positif. Jadi X-nya negatif, Y-nya negatif, Z-nya yang positif. Jadi berada di sini. Yang keempat, Y-nya negatif, X-nya positif dan Z-nya positif. Berada di sini oktannya yang keempat. Lalu oktan yang kelima, X-nya positif, Y-nya positif dan Z-nya yang negatif. Kita masuk di oktan yang keenam, yaitu X-nya negatif, Z-nya positif, Z-nya negatif dan Y-nya positif. Oktan yang ketujuh, X-nya negatif, Y-nya negatif dan Z-nya negatif. Oktan yang ke-8 yaitu Y-nya negatif, Z-nya negatif dan X-nya yang positif. Ya, sekarang kita lanjut pada contoh soal dari koordinat dimensi 3 tadi. Jadi sebuah titik A berada dalam koordinat kartesius dan koordinat titik A adalah 3, 2, dan 1. A-nya itu gambarlah vektor posisi titik A terhadap titik O, titik potong X, Y, dan Z. B. Nyatakan vektor posisi titik A terhadap titik O dalam vektor satuan. Dan C-nya hitunglah besar dari vektor posisi A terhadap titik O tersebut. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu diketahui titik A-nya itu adalah 3, 2, dan 1. Ditanya, yang pertama, kita terlebih dahulu menggambar grafik daripada koordinat tersebut. Yang kedua, kita akan menyatakan vektor titik A terhadap titik O. Dan yang terakhir, kita akan menghitung besar daripada vektor posisi titik A terhadap titik O. Jawab, ya. Di sini yang pertama tadi kita akan terlebih dahulu menggambar. Jadi yang pertama ini adalah kita akan menggambar. Lalu sebentar lagi kita masuk yang
Kedua, kita akan menyatakan vektor posisi titik A. Ya, sesudah kita menggambar, kita akan meletakkan titik-titik yang akan menghubungkan antara X, Y, dan Z. Jadi 3 untuk X tadi, 2 untuk Y, dan 1 untuk Z tadi. Jadi sesungguhnya titik ini, 3 ini adalah untuk X, dan 2 ini sebagai Y, dan 1 ini sebagai Z. Ya, besarnya R di sini sama dengan vektor posisi titik A terhadap titik O. Ya, sekarang kita masuk pada bagian B. Ya, sekarang kita masuk pada bagian B, yaitu vektor R sama dengan 3i ditambah dengan 2j tambah k. Jadi 3i ini tadi 3, 2, dan di sini adalah 1 sebenarnya, tapi tidak perlu untuk kita cantumkan. Jadi C, kita masuk pada bagian C, di mana vektor R-nya itu sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat tambah dengan 1 kuadrat sama dengan akar dari 14 sama dengan 3,741. Sampai di sini saja penjelasan saya mengenai sistem koordinat kartesius. Dari sistem koordinat kartesius dimensi 2 maupun dimensi 3. Jadi semoga apa yang saya bahas kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menontonnya, dan juga sebagai bahan untuk memenuhi tugas yang saya telah buat dari mata kuliah geometri analitik. Jadi sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.